Tepat di sore hari, seorang wanita pemilik toko ayam goreng ditemukan dalam keadaan tak bernyawa dan bersimbah darah. Kejadian ini terjadi di siang hari, tanpa ada yang tahu dan melihatnya. Apa yang sebenarnya terjadi kepada pemilik toko ayam goreng? Dan apa motif dari semua ini? Dan inilah kisah kriminalnya. Maharendra Intan Melinda adalah seorang wanita cantik kelahiran tahun 1994. Dia memiliki suami bernama Aditya dan tinggal di kawasan Bekasi. Dan di dalam pernikahannya, pasangan suami istri ini dikaruniai seorang putra yang bernama Ahja Luhai Atahalah. Keluarga kecil ini hidup dengan bahagia bersama orang tua dan kerabat yang menyayangi mereka. Tapi sayang, beberapa bulan setelah kelahiran Ahja, rumah tangga Intan diterpa cobaan yang cukup berat. Saat itu Aditya, suaminya, didiagnosa mengalami penyakit ginjal kronis yang harus bolak-balik menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagai sang istri, Intan senantiasa menemani sang suami dalam pengobatannya agar cepat sembuh. Tapi sayangnya, karena penyakitnya itu sangat parah, Aditya tidak bisa diselamatkan dan meninggal dunia pada bulan Februari tahun 2022. Anaknya Ahja yang masih berusia 7 bulan pada saat itu telah kehilangan sosok seorang ayah. Selain itu, setelah meninggalnya sang suami, kini Intan juga harus berjuang merawat buah hatinya tanpa ditemani oleh suami. Wanita ini mencoba peruntungan baru dengan berjualan ayam goreng kriuk di sebuah ruko yang berada di Jalan Raya Sukaindah, Kecamatan Sukaraya, Bekasi. Dan warung Indah juga selalu ramai pembeli dan memperoleh omset penjualan yang sangat tinggi. Beberapa bulan berlalu, ibu muda itu mendapatkan tambahan hati yang bernama Febri. Pria berusia 30 tahun tersebut menyayangi Intan dengan tulus dan mau menerima Ahja sebagai anak sambungnya. Sampai tiba di akhir tahun 2022, Intan dan Febri akhirnya memutuskan untuk menikah dan membangun rumah tangga. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, warung ayam goreng milik Intan juga semakin berkembang dengan pesat. Dan pada bulan Februari tahun 2023, ia mempekerjakan 2 karyawan yang bernama Heri Kurniawan berusia 21 tahun dan Muhammad Agustian yang berusia 14 tahun. Dan sejak saat itu, Intan sebagai bosnya pergi ke ruko hanya untuk mengontrol dan mengawasi pegawainya saja. Tapi di balik itu semua, Intan juga disibukkan dalam mengurus anaknya yang kini sudah berusia 17 bulan. Pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023, Intan pergi meninggalkan rumah menuju ke ruko miliknya sambil mengajak Ahja, putra kecilnya itu. Namun hingga pukul 2 siang, wanita itu tidak kunjung memberi kabar pada suaminya. Padahal biasanya, Intan rajin mengirim pesan pada suaminya tersebut. Febri, suaminya Intan, yang kala itu baru pulang kerja, bergegas menuju ke ruko tempat istrinya berjualan. Sesampainya di depan ruko, Febri melihat pintu ruko digembok dari luar. Dan karena hal itu, ia mengira kalau istrinya sedang tidak ada di sana. Lantas, pria itu kemudian pergi ke rumah ibu mertuanya yang bernama Namah untuk menanyakan keberadaan Intan. Karena nggak ada di rumah mertuanya, Namah pun kaget karena tidak biasanya Intan pergi tanpa pamit. Dan karena tak ada di sana, mereka akhirnya pergi ke ruko untuk benar-benar memastikan keberadaan Intan. Di sana, mereka bertanya kepada tetangga di sekitar ruko tersebut. Beberapa orang mengaku tidak tahu tentang Intan, tapi mereka sempat mendengar suara keributan dari dalam ruko tersebut. Bahkan beberapa tetangga sempat mendatangi tempat itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, secara kebetulan 2 karyawan Intan sedang berada di pintu ruko dan mengatakan kalau tadi ada seekor ular masuk ke dapur dan sudah berhasil dikeluarkan. Karena kondisinya sudah aman, para tetangga itu lalu pulang ke rumahnya masing-masing tanpa menaruh curiga apapun. Mendengar penjelasan dari tetangganya, Febri dan Nama agak sedikit bingung karena 2 karyawannya itu tidak ada di sana pada saat itu. Mereka lalu membuka pintu ruko tersebut dan memasuki ruangan. Saat itu, suasana di dalam ruko tampak sangat hening seperti tidak ada seorang pun di dalam sana. Akan tetapi ketika sampai di ruang belakang, Febri dibuat terkejut saat melihat Intan sedang tergeletak bersimbah darah. Tanpa berpikir panjang, sang suami lalu menggendong tubuh istrinya dan membawanya ke klinik Sri Andika yang berada di Jalan Raya Sukatani, Desa Sukadharma. Namun sayang,
bos muda itu mengalami luka yang sangat parah dan nyawanya tidak dapat tertolong. Di sisi lain, ibu dari bos muda itu mencari sang cucu yang tidak ditemukan keberadaannya alias hilang. Dan kasus ini pun jadi semakin menegangkan karena ada dua peristiwa tragis yang sudah terjadi, yaitu pembunuhan dan penculikan. Nah, mendengar keributan di dalam ruko yang waktu itu sudah terjadi, warga sekitar mendatangi ruko milik Intan dan beberapa di antaranya pergi ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan peristiwa tersebut. Dan tak lama kemudian, tim Polsek Sukatani tiba di lokasi kejadian dan mengamankan tempat tersebut. Yang kemudian mereka langsung melakukan olah TKP untuk memecahkan teka-teki dari kasus tersebut. AKP Wito mengungkapkan kalau timnya menemukan sejumlah barang bukti mencurigakan berupa tabung gas LPG 3 kilo dan gunting. Dua benda ini diduga digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban. Namun polisi menegaskan kalau mereka masih melakukan penyelidikan terkait temuan ini. AKP Wito juga berkata jika mereka belum tahu motif pembunuhannya. Sementara itu, hasil pemeriksaan awal menunjukkan kalau Intan mengalami hantaman benda tumpul di kepala dan beberapa luka tajam di tubuhnya. Di lain sisi, tubuh korban langsung dibawa ke rumah sakit Polri untuk diotopsi. Kakak Intan yang bernama Rara mencurigai kalau pelaku dari kejahatan ini adalah dua karyawan baru. Pasalnya, Hari dan Agus tidak ada di lokasi kejadian dan seolah-olah menghilang begitu saja. Rara juga sangat yakin keponakannya juga dibawa kabur oleh mereka. Dan ternyata selain kakak korban, ibu korban juga memiliki dugaan yang sama. Terkait keberadaan bocah 17 bulan itu, AKP Wito mengatakan kalau bocah itu kemungkinan besar diculik atau dirayu oleh pelaku, dan timnya masih melakukan penyelidikan untuk menemukan keberadaan anak tersebut. Mereka juga membentuk tim gabungan dan Satreskrim Polres Metro Bekasi. Dan polisi tidak memerlukan waktu yang lama dalam mengungkap pelaku atas kasus ini. Karena tak lama dari sana, tanggal 17 Februari, petugas berhasil meringkus Hari Kurniawan dan Agus di Jalan Raya Pantura, tepatnya di Subang, Jawa Barat. Kedua pelaku pun tak bisa berkutik dan hanya bisa pasrah saat ditangkap oleh polisi. Dan tidak hanya itu, petugas juga berhasil menyelamatkan anak korban di sebuah pos ronda yang tak jauh dari lokasi penangkapan para pelaku. Dan saat pertama kali ditemukan, Aja kondisinya sangat lemas karena kelaparan. Petugas selalu membawa si bocah dan para pelaku ke Polda Metro Jaya. Dan tak lama kemudian, keluarga Intan tiba di kantor polisi untuk menjemput Aja, anak dari korban pembunuhan tersebut. Dan pada saat yang sama, polisi masih melakukan interogasi yang mendalam terhadap Hari dan Agus. Kedua pemuda ini pun akhirnya buka suara dan mengakui kalau merekalah yang sudah menghabisi nyawa bosnya sendiri. Hari menuturkan kalau ia dan temannya sebenarnya sudah merencanakan pembunuhan ini sejak 3 hari sebelumnya. Dan saat hari kejadian, Intan masuk ke warung sambil membawa si anak. Hari lalu menutup pintu warung agar si bocah tidak keluar dan ia bisa melakukan rencana kejinya. Agus lalu memanggil Intan untuk ke dapur dan disitulah korban dihantam menggunakan tabung gas LPG 3 kilo oleh Hari sebanyak 1 kali. Pria 21 tahun itu kemudian membekap mulut bosnya yang masih sadar. Agus lalu membantu upaya pembunuhan itu dengan memukulkan kembali tabung gas LPG sebanyak 2 kali. Intan yang waktu itu sudah tidak berdaya berusaha bangkit dan meminta tolong. Suara teriakan korban membuat kedua pelaku takut tertangkap sehingga mereka saling bekerja sama agar ibu muda tersebut cepat mati. Di sana Hari menyuruh Agus agar memegang tangan korban dan ia menghantamkan tabung gas itu sebanyak 2 kali lagi. Dan di saat yang bersamaan, beberapa warga sekitar mendengar suara ribut dan mendatangi warung itu. Agar menghilangkan kecurigaan, Hari dan Agus lalu menghampiri mereka dan mengatakan kalau suara itu disebabkan oleh ular yang masuk ke dalam. Dan warga pun percaya begitu saja dan pergi meninggalkan kios itu. Kedua pelaku kemudian masuk kembali ke warung untuk memastikan kondisi korban. Dan saat itu keadaannya sudah lemah, tapi Intan masih tersadar. Namun naas, saat itu Intan kembali dihantam dengan tabung gas LPG sebanyak 4 kali sampai akhirnya Intan meregang nyawa. Sehingga total keseluruhan hantaman yang menimpa korban mencapai 10 kali. Dan mirisnya lagi, peristiwa mengerikan itu dilakukan di hadapan anak korban sendiri. Sampai Aja pun menangis hingga para pelaku membawanya kabur
Untuk menghilangkan jejak, Hari dan Agus juga mencuri uang sebesar 950.000 dan ponsel milik korban. Konversi pers di Polda Metro Jaya, Kombes Hengki Haryadi menghadirkan Hari di hadapan media, sedangkan Agus sengaja tidak diperlihatkan ke publik karena usianya masih di bawah umur. Di momen itu, ia mengungkapkan kalau motif sementara dari kasus ini adalah karena dendam dan sakit hati. Salah satunya terkait masalah gaji. Perjanjian awal antara korban dan para tersangka adalah gaji per bulan, yang masing-masing 1,5 juta dan uang makan sebesar 25.000. Namun setelah beberapa hari kerja, korban menilai kalau kinerja dua karyawannya tersebut tidak sesuai, sehingga si bos menyinggung soal pemotongan gaji. Mendengar hal ini, kedua pelaku merasa sangat sakit hati sehingga berencana menghabisi nyawa bosnya. Akan tetapi, polisi menilai motif tersebut sangat janggal dan tidak masuk akal. Hal itu didasarkan pada masa kerja para pelaku yang baru 5 hari dan ekspresi wajah yang tidak menunjukkan rasa penyesalan sama sekali. Karena itu, Kombes Hengki mengatakan kalau pihaknya masih akan mendalami soal motif para tersangka. Dan timnya juga tidak percaya begitu saja pada pengakuan Hari dan Agus. Dan kini persidangan kasus ini akan segera digelar pada bulan Juni tahun 2023. Hari didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Intan. Setelah mendapatkan dakwaan, jaksa penuntut umum menuntut pelaku dengan pidana mati. JPU menilai tindakan keji yang dilakukan oleh pria itu telah melanggar pasal 340 KUHP. Dan pada tanggal 30 Agustus, hakim akhirnya memvonis Hari dengan hukuman mati atas aksi keji yang telah ia lakukan. Dari kisah kriminal ini, semoga kita mengambil hikmah. Dan jika kalian suka, jangan lupa like dan subscribe agar saya lebih semangat upload video. Dan sampai ketemu di cerita kriminal berikutnya.